saya bukan brand ambassador ya, jadi memang benar-benar ini real. Saya owner, benar-benar kita develop bareng dari nol. Supreme yang ke-77. Bisnis ini juga bukan yang bisa dibilang bukan yang cepat ya. Jadi memang aku belajarnya cukup panjang. Ya sering juga gagal juga, beberapa kali buka usaha resto, cafe juga gagal juga. Tapi ya mungkin karena akhirnya bisa belajar dari kesalahan, terus ternyata memang dalam membuat sebuah brand itu memang tidak cukup hanya rasanya aja yang enak, tapi juga harus punya manajemen yang bagus, punya tim marketing yang bagus, punya tim kreatif yang bagus. Dan akhirnya saya bertemu dengan sahabat saya Mas Ivan yang sudah ekspertis di F&B hampir 15 tahun ya Mas ya, 15 tahun. Kita ketemu, kita ngobrol dari hati ke hati, punya niat yang sama, punya visi misi yang sama. Dan saya dari dulu memang agak jarang pengen dijadikan brand ambassador, ditawarin. Karena apa? Kalau PA itu biasanya ya udah kita dikontrak setahun, setelah itu udah selesai. Dan kita kalau mau upload sesuatu ya hanya karena ada rate-nya gitu, hanya karena ada lu dibayar udah gua upload. Nah kalau ini kan saya mau benar-benar dari nol. Emang ini benar-benar nama pun juga yang ngasih juga dari saya sendiri bareng sama Kiki. Jadi memang benar-benar rasa miliknya tinggi ya. Jadi ketika membangun ini memang benar-benar kita pengennya ya udah kita bareng-bareng sama-sama. Kalau nanti besar ya kita ngerasain besar sama-sama gitu. Dan ya ternyata alhamdulillahnya ketika sudah mulai jalan lagi kan, musik udah mulai manggung banyak banget kan. Dan akhirnya penghasilan saya juga bisa diinvestasikan di tempat yang tepat gitu loh. Maksudnya jadi nggak asal gitu, daripada kita investasiin yang nggak jelas mungkin ya. Akhirnya ya sekarang manajemen udah kuat, terus berpartner dengan yang punya visi dan misi yang sama. Ya mudah-mudahan ini bisa jalan semua ya. Dan memang saya berharap apa yang aku jalani itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Memang mimpinya adalah bisa ngasih banyak lapangan pekerjaan sih. Jadi itu kan akan terus mengalir doa-doa ya, doa-doa dari orang-orang yang bekerja. Terus itu pasti dari doa-doa itulah yang akhirnya bikin semuanya bisa lancar ya gitu. Jadi memang apa yang dikerjakan sekarang sebenarnya bukan satu hal yang dipaksakan sih. Jadi memang benar-benar ngalir banget, semua dijalanin tanpa terlalu banyak berpikir gimana, benar-benar udah ngalir banget, nggak ada rasa pressure harus bikin ini bikin itu, enggak gitu. Dan alhamdulillah nggak nyangka juga kegabutan saya waktu pandemi akhirnya ketemu sama Mas Ivan, berbuang, dan alhamdulillah sudah sampai 110 cabang yang akan kita buka, dan sekarang sudah 77 yang sudah berjalan Mas ya. Forever Supreme ini ada kodenya, itu S77, artinya Ayam Forever ini sudah cabang ke 77 ya Mas ya, sudah cabang ke 77, tapi baru pertama kali launching yang konsepnya Supreme ya. Jadi kalau ini dilihat ada Supreme-nya nih. Nah, di Nonbox juga udah ada Supreme-nya. Bedanya apa dengan yang biasa? Jadi mungkin nanti kalau terbentuknya gimana kerjasama saya dengan Mas Rian sebagai owner membentuk Ayam Forever, nanti Mas Rian yang cerita. Nah saya cerita dulu. Ayam Forever itu kita launching pertama kali waktu itu di Tanjung Duren. Ayam Forever pertama itu 8 Juli 2022, jadi belum genap 1 tahun, 8 bulan baru ya. Jadi 8 bulan yang lalu kita baru pembukaan cabang pertama. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan kita sudah sampai ke cabang 77 hari ini ya. Jadi 77 hari ini itu perjalanan yang luar biasa. Kebetulan Mas Dimas juga ini owner di
Surabaya pertama kali, Ayam Forever Surabaya Ketabang ya, Ketabang. Dan kita sudah buka di Sumatera juga, di Kalimantan kemarin, Samarinda juga kita udah buka. Jadi sudah tersebar seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau untuk titiknya saat ini sudah 110 cabang, sudah 110 yang sudah buka. 110. Dan kenapa kita baru buka yang ini, baru yang ke-77, karena hari ini spesial banget. Kita menaik kelaskan. Jadi yang tadinya Ayam Forever itu kelasnya kios atau booth, ini kita naikkan menjadi konsep resto ya, semi resto. Dan ini sudah seperti fast food chain yang lain yang dari internasional ya, mungkin saya nggak sebut namanya lah ya, yang sudah populer lah, pasti semua orang Indonesia sudah tahu. Nah ini kita nggak mau kalah, mudah-mudahan kita bisa ada di seluruh dunia juga seperti mereka gitu ya. Amin. Nah untuk cerita tentang Ayam Forever-nya, awal muasalnya, ide-idenya semua mungkin dari Mas Rian. Membangun ini bareng-bareng sama Mas Rifan bersama Infinity Group. Waktu itu memang berawal dari pandemi Mas ya, dari pandemi. Terus waktu itu bertemu sama Mas Rifan dan saya bilang ke Mas Rifan, kalau saya punya mimpi, saya pengen punya bisnis F&B yang ayam goreng. Kenapa? Karena ini flashback. Jadi kenapa di Ciledug? Karena waktu itu memang aku besar di Ciledug bersama Kiki adik saya. Dari dulu tuh kita bisa dibilang tinggalnya nomaden ya, kontrak dari kontrakan satu ke kontrakan yang lainnya. Kalau nggak salah waktu itu ya per bulan kita kontrak tuh Rp250.000 per bulan. Jadi bisa dibilang makan ayam itu kayak suatu hal yang mewah sekali ya. Jadi mungkin kita kalau makan ayam goreng itu mungkin sebulan sekali ya. Kayak kita sama bokap diajak makan di restoran itu ya sebulan sekali. Sisanya kita makan tempe sama sayur lagi gitu. Jadi buat saya ayam goreng ini kayak satu hal yang mewah gitu. Terus akhirnya aku bilang ke Mas Ivan, Mas bisa nggak Mas kita bikin ayam goreng, kita bikin fried chicken yang semua orang bisa makan setiap hari kalau perlu, tanpa harus mikirin harganya berapa. Maksudnya kita bikin harga yang terjangkau. Karena kalau misalnya kita makan fried chicken yang nama-nama yang beken internasional itu kan pasti minimal 50.000 kan. Ya, udah tinggi sekarang. Udah tinggi gitu. Nah gimana caranya itu tidak terjadi lagi seperti saya waktu dulu Mas. Jadi orang-orang yang duitnya itu istilahnya ngepas juga bisa ngerasain makan ayam goreng yang enak. Akhirnya aku ngobrol sama Mas Ivan, kita cari referensi ya, cari inspirasi gimana caranya punya fried chicken yang beda dari yang lain-lain. Karena kalau kita lihat yang kalau di pinggir-pinggir jalan tuh juga udah banyak tuh merek-merek yang memang fried chicken yang istilahnya sama lah ya, sama gitu. Jadi gak ada bedanya. Akhirnya kita coba ngobrol, terus akhirnya ketemulah satu konsep ayam goreng, ayam merah. Jadi justru yang kita kedepankan ini justru ayam merahnya. Kalau yang originalnya pasti orang akan membandingkan sama yang lain-lain. Dan akhirnya ketemu sampai kita hampir 1 tahun develop, bolak-balik. Ini rasanya kurang, ini. Sampai akhirnya kita pede untuk, nah ini nih baru enak nih. Ya sedikit tambahan kenapa kita kepikiran ayam merah, karena kalau dari Mas Rian ini kan identik banget sama MU ya. Identik banget sama MU, merahnya itu sebenarnya idenya sederhana sih. Iya, nah, kayak merah bisa juga, apalagi orang Indonesia suka pedas ya. Betul, suka pedas, ayam goreng terus dibikin merah pedas, pasti seru tuh. Nah, jadilah jagonya ayam merah sebenarnya kita. Ya, dan memang kebetulan saya juga MU, makanya dibikin serba merah ya. Serba merah. Walaupun habis sekarang 7-0 Mas. 7-0 tetap ya. Dan blessingnya adalah ketika kita buka pertama kali masih di Tanjung Duren, cabang pertama. Setelah itu ternyata langsung ada 30 cabang selanjutnya, terus lanjut lagi sampai sekarang yang harusnya sudah buka itu harusnya 110 ya, tapi 110. Karena kan kalau mau buka kan harus ada preparation ya, persiapan tempat dan lain-lain. Jadi sekarang yang sudah buka ini yang 77. Cuma untuk konsep yang Supreme-nya ini
Baru pertama kali, ini yang pertama kali. Pertama kali ya. Jadi memang ya alhamdulillah nggak nyangka juga ternyata bisa respon masyarakat juga luar biasa. Dan kalau lihat review-review dari beberapa orang-orang, bahkan sampai ada food blogger yang mereview tanpa kita kasih, maksudnya tanpa kita hire ya. Mereka benar-benar mereview sendiri, mereka beli sendiri dan nggak nyangka juga ternyata dikasih rating yang bagus gitu ya. Kita nggak nyangka dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa menambah lapangan kerja untuk banyak orang ya. Karena itu mimpiku juga, kita pengen punya usaha yang bisa bermanfaat juga dan bisa membuka banyak lapangan kerja, karena kan di zaman sekarang juga banyak sekali orang yang butuh pekerjaan. Betul. Ya mungkin perbedaannya sedikit di Supreme ini, kita pastinya menunya kita lebih beragam ya dibandingnya di kios. Dan kita lihat dari kebutuhan dari orang biasanya kalau beli fried chicken tuh sekaligus makannya apa aja sih. Jadi dilengkapi di sini udah pasti ada es krimnya, udah pasti ada snack-snacknya, terus ada lagi kayak spaghettinya mas, spaghetti. Ya. Jadi ada banyak tambahan lagi yang membuat makannya tuh lebih puas lah kalau di tempat yang Supreme ini. Atau mungkin ini partner saya di sini, Dimas mau nambahin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman awam media. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya adalah salah satu orang yang sama kayak Mas Rian, punya cita-cita ingin punya bisnis di bidang F&B. Kebetulan orang tua saya juga menggeluti bisnis ini, cuman beda. Tapi begitu saya datang pertama kali ke pameran, waktu itu di JCC, saya nyobain ayam forever, loh kok enak gitu. Loh kok enak, ternyata saya akhirnya tertarik buka pertama di cabang pertama di Surabaya mas ya. Surabaya kebetulan tempatnya strategis juga di Persebaya Store, jadi tempat sekaligus kantor ofisialnya dari Persebaya. Itu satu komplek sama Persebaya Store, jadi kalau nobar segala macam itu udah pasti makannya ayam forever. Baru ngobrol-ngobrol sama Mas Rian, gimana kalau kita buka yang lebih, namanya ayam forever Supreme. Dan alhamdulillah pada hari ini akhirnya kejadian juga mas ya, sudah kebuka cabang pertama. Semoga awal ini bukan sebuah akhir ya, masih punya misi kita ya untuk memerahkan Indonesia. Merahkan Indonesia. Oke, sekian dari saya.